Ada yang request lagu nggak kira-kira? Biar kita mulaikan sambil kita bernyanyi, kita berdoa, habis itu nanti kita sharing-sharing ya. Aku mau cinta Yesus, Om. Aku mau cinta Yesus. Siapa yang request tadi itu ya? Puji. Puji. Baik, baik. Terima kasih Puji. Mari kita akan bernyanyi. Ku mau. Hah? Nikita, Om. Oh, Nikita. Baik, Nikita. Terima kasih, Nikita. Mari kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus ya. Selamanya. Coba Jane, kamu main gitar, nak. Biar kita nyanyi ya. Nggak apa-apa, dinyalain saja itu mic-nya. Nanti pas kita sharing baru nanti di mute mic-nya ya. Oke, Om. Dari kunci C aja ya, C. Oke, silakan mainkan, Mak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku akan layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari awal lagi, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Mari semuanya kita tutup mata. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini seberapapun anak-anak remaja dan guru-guru yang boleh hadir dalam Zoom meeting hari ini.
Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya Zoom meeting kami. Biarlah sukacita sorga mengalir walaupun kami tidak bertemu secara langsung. Tapi kami bisa melihat satu dengan yang lain lewat layar yang ada di depan kami. Kiranya Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kami percaya Tuhan yang menutup bungkus dan yang Tuhan yang memimpin acara ini, Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bagi kita semuanya, salam jumpa kembali. Ya, salam jumpa kembali. Ada Miss Dinar dan Eva. Oh, satu lokasi ya, Miss Dinar dan Eva. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa? Ayo, yang lalu kita bahas siapa? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Nah, kalau kemarin ada Bang Rivaldo berkata, kalau kita paham siapakah Yesus, janganlah hanya dalam pemahaman, hendaknya kita menghidupinya. Nah, Om kemarin bilang, dan hari Minggu kemarin Om sudah singgung juga bahwa semua yang kita bilang tentang Yesus itu adalah benar. Tapi ada Om yang bilang kemarin, Yesus itu, siapakah Yesus itu? Hah? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Selain dia penolong, selain dia penyembuh, selain dia sahabat, selain dia juru selamat, selain dia raja, siapakah Yesus itu? Manusia. Yang lalu, Rabu lalu kita Ada sudah mulanya bahas. adalah firman. Yang hari Minggu kemarin. Hah? Mengubah manusia. Mengubah hidup manusia. Penghibur. Nah, kalau kita bicara siapakah Yesus itu mengubah, apakah anak-anak remaja yang hadir malam ini hidupnya sudah berubah? Sudah? Halo? Halo. Jawab. Sudah berubah? Lagi dicoba. Oh, lagi dicoba kata si Panuel. Yang lain bagaimana? Ya, sedang berusaha. Sedang berusaha. Jane. Masih dalam proses, Om. Mama Adi. Siapa bilang yang masih dalam proses itu? Lita, Om. Saya Om. Rita. Oh, puji Tuhan, proses ya, bagus. Terus siapa lagi? Masih diusahakan. Diusahakan? Ya. Bagus, bagus, bagus. Memang kita terus belajar ya, terus berusaha menjadi pribadi yang terbaik yang bisa mempermuliakan Tuhan. Nah, malam hari ini kemarin Tante Kesia ada kasih tugas, betul? Betul, Apa tugasnya? tentang Zakheus. Zakheus. Nah, sekarang malam ini Om pengen sedikit membahas kalau kalian sudah membaca tentang Zakheus dalam Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama, Zakheus? Baru. Perjanjian Baru. Di mana tertulis? Lukas 19. Bagus. Lukas 19. Bagus. Jadi coba ceritakan sebentar apa yang kalian pahami satu-satu ya. Apa yang kalian pahami tentang Zakheus? Apa inti yang kalian dapat atau yang kalian bisa maknai dari pelajaran Zakheus dari Lukas 19 itu? Coba. Silakan, siapa duluan yang mau? Puji, Om. Puji. Siapa?
Siapa di luar yang mau memberikan pemahamannya tentang Zakius? Ayo, karena kan udah beberapa kali kita pelajari. Ayo, tunjuk diri. Jangan Om yang tunjuk diri. Mak Zakius ada yang sepuluh. Saya Pak. Saya Siapa tuh? Kasih tahu namanya. Eva. Oh, Eva, silakan Eva. Zakius adalah seorang pemungut cukai, Om. Ya, betul. Zakius. Terus, apa yang kamu pahami tentang Zakius selain dia pemungut cukai? Berubah hidup saat bertemu Yesus. Masih Eva ya, masih Eva. Zakius ingin bertemu dengan Yesus. Zakius Lalu- ingin bertemu. Lalu dia memanjat pohon karena badannya pendek. Oke. Terus, Berlari memanjat karena dia ingin menemui Yesus. ya. Terus, apalagi yang kamu pahami? Lalu Zakius mengundang Yesus ke rumahnya. Oke, terus Maka terjadilah perubahan hidup pada Zakius. terjadilah perubahan hidup pada Zakius. Oke, terima kasih Eva Anandita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi anak-anak remaja yang lain, boleh kasih pemahamanmu tentang apa yang kau dapati dari Zakius. Ayo, Berubah hidup saat bertemu Yesus. siapa namanya? Dini, Om. Siapa? Dini, Om. Oh, Dini. Tunjukkan Baik, wajah. Dini. Itu Dini. Nah, ayo, Dini, silakan. Buka mic-nya. Oke, silakan. Dia mengalami perubahan hidup saat bertemu Yesus. Dia mengalami perubahan hidup saat bertemu Yesus. Ya, benar. Apalagi Dini? Dan dia berjanji akan mengembalikan hasil pemerasan Berapa kali lipat? Ya, berapa kali lipat yang dia berjanji kembalikan? 4 kali lipat, Om. 4 kali lipat. Tanda apa itu? Ketika dia kembalikan 4 kali lipat itu tanda apa yang dialami Zakius? Tanda pertobatan, Om. Siapa yang jawab itu? Eva, Om. Wah, puji Tuhan. Itu tanda pertobatan. Ya, mengerti ya, tanda pertobatan dia kembali. Ya, dia tidak melakukan yang salah. Dia merampas, dia memungut cukai itu salah apa benar? Salah, Om. Salah. Nah, tapi ketika dia bertobat, dia berubah, dia kembalikan apa yang dia rampas. Nah, itu bukti dari pertobatan. Nah, oke, terima kasih Ardini buat pemahaman kamu. Puji Tuhan. Nah, siapa lagi? Selain sudah Eva, sudah Dini, siapa lagi? Yuk. Kami Om. Cuma Remaja Filipi. Wah, puji Tuhan ada burung nenggolan Saya, situ Om. ya. Ah, Mantap. mantap. Ya. Oke, silakan. Siapa yang ngomong? sama-sama Om. Silakan. Oh, mantap. Cantik-cantik nih. Walaupun Zakius kekurangan fisik, ia tetap berusaha untuk bertemu Yesus dengan sukacita. Oh,
mantap ya. Kalian bisa baca bareng-bareng ya. Berarti kalian sudah catat ya. Bagus. Walaupun dia punya kelemahan fisik, tapi dia apa? Berusaha. Nah, kadang-kadang kan ada banyak orang-orang, kalau kita bicara kekurangan fisik, pernah lihat nggak di toko-toko atau Vicky yang cacat tangan kanan, Nick. tangan kirinya itu, Nick. Vicky itu, Nick apa Om? oh Nick ya, Nick ya, si Ya, Nick itu Nick. tahu, dia punya tangan tidak ada, dia punya kaki pun tak ada. Tapi semangat hidupnya tinggi, dia punya nilai juangnya tinggi, ya kan? Dulu Nick itu pernah mau bunuh diri, tetapi berkat dari perubahan hidupnya, dia sekarang menjadi motivator bagi orang-orang yang mengalami kelemahan dalam mental mereka. Dia kasih motivasi, dia kasih semangat untuk orang-orang lain bisa semakin maju. Nah, bagus. Pemahaman dari remaja Filipi tadi dia katakan walaupun mengalami kelemahan fisik, tapi tidak menghalangi kita bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih. Siapa lagi anak-anak remaja yang lain pemahamannya tentang Filipi? Sebutkan namanya. Ya. Nikita. Nikita, silakan Nikita. Zakheus bertobat ketika Yesus datang ke rumahnya. Lebih besar. Ya, Zakheus bertobat ketika Yesus datang ke rumahnya. Puji Tuhan. Berarti kalau anak-anak remaja berjumpa dengan Yesus, harus ada pertobatan dong, betul ya? Amen. Nah, sekarang Om bertanya sekarang. Bagaimana dalam zaman sekarang? Bagaimana dalam zaman sekarang orang bisa berjumpa dengan Yesus? Yo, zaman sekarang loh, kalau zaman yang lalu Zakheus jumpa langsung. Tapi zaman sekarang bagaimana caranya berjumpa dengan Yesus? Dengan berdoa. Berdoa, ya, Filipi ya. remaja Filipi. Beribadah. Terus, Itu tuh. siapa bilang beribadah tadi? Rizka Om. Bagus, beribadah. Yang berikutnya apa lagi? Baca Hah? kitab Om. Bagus, remaja Filipi. Dia berkata, Luar biasa baca ya. Alkitab. Menyembah Dengan Tuhan. apa lagi? Ya Tuhan Om. Ya, siapa yang bilang menyembah Tuhan? Fransiskus. Frans. Oh, si Frans. Mana fotomu? Foto. Buka kameranya. Halo, mana kamera? Itu. Dengan menyembah Tuhan. Pakai bajumu Fransiskus. Jangan buka baju. Ayo. Ya. Dengan cara menyembah Tuhan. Yang lain apa lagi? Matikan dulu. Masih 4. Matikan. Nah, ayo masih 4. Apa lagi? Tadi kata anak-anak remaja berdoa, beribadah, baca Alkitab, menyembah. Apalagi bertemu dengan Tuhan dengan masa sekarang ini. Melayani dengan sungguh-sungguh. Wow, siapa itu? Remaja Filipi Om. Ya, melayani dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Bagus. Apalagi? Ada yang Om mau ungkapkan, tapi Om rindu itu terungkap dari anak-anak remaja. Yuk.
ada satu lagi. Bagaimana kita berjumpa dengan Yesus? Gimana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Om jawab? Mengubah hidup dari dulunya buruk menjadi baik, menjadi lebih baik. Dengan kata lain berarti ada teladan hidup, betul ya? Ya, Nah, orang yang berubah itu pasti punya teladan hidup. Nah, disitulah kita bisa berjumpa dengan Yesus. Betul? Bukan pribadi kita menjadi Yesus, tetapi kita kan anak-anak Allah katanya. Anak-anak terang. Kita yang punya ahli waris dari kerajaan sorga. Nah, bagaimana orang lain bisa berjumpa dengan Yesus? Ya dengan cara kita melihat teladan-teladan yang hidup di dalam Kristus. Ya, bagus remaja Filipi. Nah, ini yang Om harapkan dari anak-anak remaja, ada perubahan hidup. Sehingga papa mama di rumah bisa melihat, wah, ada Yesus dalam hati anak-anak remaja. Ya. Ketika anak-anak remaja ada dalam kumpulan bermain di tetangga, di kelompok masyarakat yang ada, orang akan melihat, wah ini remaja Filipi, ada Lita, ada Eunike, ada Joy, ada Boru Nenggolan, ada lain-lain teman-teman yang lain. Mereka bicaranya itu sopan, tidak suka ngomong kotor. Anak-anaknya taat kepada orang tua, dilihat mama-mama tetangga kan, wah ini benar-benar ini anak-anak Tuhan katanya. Ya, nah di situ orang melihat, mereka beribadah bagus, ya, mereka berdoa bagus, mereka baca Alkitab bagus, dan akhirnya mereka punya sikap pun bagus, menjadi teladan. Nah, Om rindu semuanya itu menjadi bagus, baik, sehingga ketika engkau dilihat baik oleh tetangga, oleh siapapun, maka yang disenangkan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, begitu cara kita berjumpa dengan Yesus pada zaman sekarang. Kita tidak bisa lagi melihat fisik Yesus yang nyata seperti sebelum dia naik ke sorga. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang punya karunia khusus, punya mimpi khusus, punya penglihatan, dalam cerita-cerita mereka itu beda kasus. Tetapi yang biasanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu adalah dengan baca Alkitab. Nah, kalau adik-adik remaja, anak-anak remaja rindu bertemu Yesus, maka harus sering-sering apa? Baca Alkitab, sering berdoa, ya kan? Sering apa? Ibadah. Nah, ini anak-anak remaja, ingat, doakan teman-teman kita yang anak-anak remaja yang masih belum datang beribadah atau yang ibadahnya naik turun, kadang hadir, kadang tidak hadir. Nah, doakan, taruh di dalam hatimu, doakan. Siapa yang Tuhan taruh dalam hati kalian, yang terbeban kamu doakan, doakanlah mereka supaya mereka bisa menerima kemurahan Tuhan lewat ibadah. Ya. Nah, Cecil dan Jennifer ini anak-anak remaja teman kita yang dari Jondul. Nah, mereka setia juga dalam beribadah walaupun tidak bersama dengan kita di Palas. Mereka ikut di ibadah jam 3 di Jondul. Nah, nanti kalau ada kesempatan waktu lain kali, contohnya seperti kita kemarin buat camping di depan, nah kan ketemu dengan Cecil, ketemu dengan Jennifer, ketemu sama teman-teman yang lain. Nah, nanti ada kesempatan kalau corona ini sudah mulai tidak lagi ya diperbesar-besarkan oleh lingkungan sekitar, kita akan buat lagi kan camping kayak kemarin kan, senang ya? Senang atau enggak senang camping? Senang. Senang, apalagi Jepania, senang dia itu kalau mau camping dia. Nah, oke.
Nah, kita tadi bahas Zakeus ya, tadi melebar berbicara tentang bagaimana kita cara berjumpa dengan Yesus zaman sekarang. Nah, Om kembali. Tadi kan baru yang jawab itu kelompok Filipi, remaja Filipi. Yang jawab tadi Dini, ada Eva, ada Nikita, ya kan? Ada siapa lagi nih? Ayo, yang lain bagaimana pemahamannya tentang Filipi supaya nanti ketika kalian hari Minggu kan tinggal catat lagi, tinggal kasih laporan tugas kepada Tante Kesia kan enak. Yuk kita bahas lagi. Dari siapa lagi yang punya pemahaman tentang Zakeus? Yuk. Ayo, jangan malu-malu. Apa yang kalian dapat dari pembacaan Zakeus? Ada? Coba kita baca kalau nggak ada lagi. Oke. Kita akan baca. Keadaannya Kuat. Gimana? Kuat. gimana pun keadaannya. Kok ngelek ini? Enggak ngelek nih. Enggak loh. Dimanapun keadaannya, kita Shalom. Shalom. Enggak ngelek ya? Jadi yang keliru dia, Mak. yang ketawa, weh. Apa? Gimana pun mau susah mau senang kita harus mengutamakan Yesus. Mau suka, mau senang, kita utamakan Yesus. Oke. Amin. Terus apa lagi? Habis. Oke, mari kita baca Lukas pasal 19. Yuk, anak-anak remaja semua buka Alkitabnya. Sudah, Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Satu orang satu kali membaca. Sudah dapat semua Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yuk, baca. Sebentar. Nah, Om yang tunjuk ya, supaya tidak ini dari Lembah Damai. Kalian baca secara bersama-sama ayat yang pertama. Yuk. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat satu saja. Satu ayat saja. Kenapa sampai yang bilang? Judulnya. Bodoh. Yaudah. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Cukup. Ayat yang kedua, Cecil dan Jennifer. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Oke. Yang ketiga, Kesia dan Karen.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat keempat, remaja Filipi. Matikan dulu itu kata itu, jangan ini masuk ke suaranya. Ayo remaja Filipi. Kata aja mau baca deh ya. Ayo remaja Filipi ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5 Yahya Marbun. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini akan harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 Putri dan Rizka. Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7 Joy. Tetapi semua orang yang melihat air itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8 Skina. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9 Puji. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 Jere. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, tadi yang kalian sampaikan di dalam ayat 1 sampai yang ke-10 itu sudah menjadi bagian dalam apa yang kita baca. Tadi kalian bilang Zakeus itu adalah orang pemungut cukai, dia pendek badannya, ada yang bilang dia tidak terhalang oleh fisiknya yang lemah untuk menjumpai Yesus. Nah, di sini ada poin-poin yang kalian sudah sebutkan itu menjadi bagian dalam pemahaman yang kalian sudah pelajari. Tetapi kalian harus menyadari bahwa apa yang kita baca ini bukan hanya sekedar apa yang tertulis, tetapi apa yang kita baca ini bisa menjadi gaya hidup dari anak-anak remaja. Apa gaya hidupnya? Nah, contohnya kita melihat dari Zakeus. Tadi kan sudah ada yang bilang dia adalah orang yang pendek tapi tetap berusaha mencari Yesus. Walaupun dia punya kelemahan, dia tetap mencari Yesus. Nah, pelajaran apa yang harus anak-anak remaja miliki? Gaya hidup apa yang harus anak-anak remaja miliki? Adalah walaupun kamu punya kekurangan, walaupun kamu punya kelemahan, tapi itu tidak menghambat kamu untuk datang kepada Tuhan. Apa kekurangan kelemahan kamu? Mungkin bukan soal badan, ya. Mungkin bukan soal fisik, tapi mungkin kekurangan kelemahan kamu adalah kamu orang yang suka masih ngomong kasar kepada teman. Kekurangan kelemahanmu mungkin masih mau melawan orang tua. Ya, kekurangan kelemahanmu mungkin masih mau bertengkar antara abang, adik atau kakak atau tetangga, apalagi seperti lembah damai. Ya, lembah damai walaupun di Zoom jangan main-main ya, perhatikan omnya sedang menerangkan. Ya, nah seperti di lembah damai kan itu banyak itu anak-anak remaja, ada Setia Siagian, ada si Samuel, ada si Eca,
ada Hawila, ada si Panuel, ada si Christine, ya kan? Ada siapa lagi di situ? Lembah Damai. Itu aja. Samuel, Om. Ya, Samuel sudah Om sampaikan tadi. Selain itu siapa lagi di situ? Habis. Yes. Nah, itu kan banyak itu teman-teman. Mungkin kalau kalian punya kekurangan, kelemahan, masih suka bertengkar satu dengan yang lain, itu tidak menjadi penghalang sebenarnya. Kalian harus tetap bisa berjuang atau berusaha seperti Zakheus. Berusaha datang berdoa, berusaha baca Alkitab, berusaha menyembah Tuhan, berusaha beribadah, ya kan? Apalagi berusaha menjadi teladan. Ya, nah ini harus kita pelajari dan harus menjadi gaya hidup anak-anak remaja. Makanya apa yang dibahas itu bukan hanya sekedar kalian tulis, tapi itu betul-betul dipahami supaya apa? Supaya gaya hidup anak-anak remaja, GPI, Hosana punya karakter yang mantap, ya kan? Mantap di gereja, mantap di rumah, mantap di sekolah, mantap di permainan, ya. Nah, supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, apalagi yang kita pelajari? Nah, walaupun dia punya kelemahan, tapi dia tidak terhalang mencari Yesus. Nah, dalam mencari Yesus, lihat ayat yang keempat, dia katakan apa? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berarti kata berlari itu ada sesuatu yang berlomba. Nah, pemahaman ini pun harus menjadi gaya hidup anak-anak remaja. Bukan hanya datang ke gereja, tapi menjadi number one dalam hal apa? Dalam memuji Tuhan. Ya, kemarin Om masih lihat memuji Tuhannya masih lemas-lemas. Nah, kalau kita number one, memuji Tuhan itu semangat. Menyembah Tuhan semangat. Datang beribadah tepat waktu, tidak terlambat. Nah, itu number one, berlari. Itu katanya Zakheus kan? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ya. Nah, nilai itu yang diperhatikan Yesus. Nah, Yesus melihat di ayat yang ke-5 katanya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Lihat ke atas pohon dan berkata kepada Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika anak-anak remaja sudah berusaha, sudah number one, maka Tuhan melihat usahamu. Ya, walaupun masih ada kekurangan, keterbatasan, tapi ketika kalian terus mencari Tuhan, berlari seperti orang yang mau bertanding, nah, pasti Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat hidup kalian. Apa menjadi kebutuhan Silita? Apa menjadi kebutuhan si Nikita? Apa yang menjadi kebutuhan si Cecil dan Jennifer? Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak remaja semua? Tuhan lihat. Kenapa? Karena anak-anak remaja sudah berlari, berjuang, berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika Yesus memperhatikan yang dikatakan Yesus, segeralah turun, aku menumpang di rumahmu. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Ya. Nah, kalau datang ibadah sukacita, berdoa sukacita, baca Alkitab sukacita, menyembah sukacita. Amin. Ya. Amin. Harus ada sukacita. Jangan ketika memuji Tuhan tidak sukacita, mulutnya susah keluar, itu nggak sukacita namanya. Kalau sukacita itu pasti mulutnya penuh dengan tawa, dengan ceria, haleluya, sukacita. Nah, Om mau lihat ada perubahan terus anak-anak remaja walaupun masih belum
Om tetap mengajak, Om tetap mengajar, membina kalian supaya kalian menjadi anak-anak remaja yang betul-betul memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, sukacita. Nah, jangan seperti orang-orang yang lain yang melihat Yesus mau numpang di rumah Zakeus bersungut-sungut. Kan ada anak-anak remaja datang ibadah bersungut-sungut, betul? Terus ibadah. Kalau nggak disuruh mama bapaknya, malas dia ibadah. Siapa ya di sini yang masih disuruh-suruh bapak mamanya ibadah? Coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Oh, berarti semuanya sudah datang sendiri kah? Tanpa disuruh bapak mama? Amin. Oh, Jerry, amin. Ya. Nah, kalau tanpa disuruh kalian sudah mau datang, ingat waktu ibadah remaja, itu bagus. Tapi walaupun mungkin kalian masih disuruh bapak mama, ketika kalian taat kepada bapak mama, itu juga bagus. Nah, itulah namanya sukacita bertemu Yesus, bukan bersungut-sungut. Kan ada orang anak-anak dibangunkan pagi-pagi, Ucok, Butet, bangun. Sebentar lagi kita mau ibadah kamu, biar bapak antar, mama antar. Aduh, masih ngantuk aku. Sebentar lagi lah aku bangun. Nah, itu bersungut-sungut. Ada di situ yang seperti itu? Ada di sini seperti itu? Nggak ada ya? Oh, Nggak ada yang ngaku. Ada yang angkat tangan, cuman Om aja lah yang tahu. Nah, Om nampak siapa yang angkat tangan, siapa yang jujur, nggak masalah. Bagus jujur daripada bohong. Kalau bohong kan berdusta. Nah, itu harus dirubah. Kalau kalian masih punya sikap bersungut-sungut ketika disuruh ibadah, harus berubah. Ya, mau berubah? Amin. Zakeus saja orang berdosa mau berubah, ya kan? Zakeus itu berdosanya itu luar biasa itu, ya. Nah, kita mungkin ya, kita semua orang-orang berdosa, tapi mungkin beda-beda kelas kita dalam melakukan kesalahan. Tapi apapun itu, kelemahan kekurangan kita tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan orang menjadi orang bersungut-sungut, tapi jadilah orang yang bersukacita. Sehingga dikatakan ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, ketika sukacita ada bersama dengan Zakeus menerima Yesus, dia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lalu Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalaupun anak-anak remaja bagaikan Zakeus hilang, berdosa, banyak kesalahannya. Tapi kalau anak-anak remaja mau datang, berusaha, bergiat kepada Tuhan, nikmati sukacita daripada Tuhan, maka hidupmu pun akan dirubah. Kalau engkau sudah berubah, engkau akan menjadi teladan bagi orang lain. Ya, coba katakan bersama-sama dengan Om, aku mau jadi teladan. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau jadi teladan. Bagus. Ya, Om berharap jadilah teladan. Ya. Jadilah orang-orang yang punya sikap yang baik. Ya, ada perubahan. Om sering tekankan kalau kita berjumpa dengan Yesus, pasti hidup kita punya perubahan. Ada orang yang rajin ibadah tapi hidupnya nggak berubah. Berarti dia nggak jumpa Yesus, betul? Dia jumpa mungkin di luar Yesus. Ya, dia jumpa yang hitam-hitam. Ya, dia jumpa itu siapa? Si nenek-nenek tua. Bukan nenek-nenek yang di gereja ya, nenek-nenek tua itu nenek-nenek yang
gelap. Nah, gitu. Nah, ini ada lagi nih, ada suara kakaknya. Ada kodok. Ya, ini si Jonathan nih sepertinya ini. Jonathan lagi dia apa dia? Di kandang. Siapa yang pelihara kodok itu? Si Jonathan. Baik. Pemahaman yang Om sampaikan ini kiranya anak-anak remaja bisa mengerti ya. Ya, Om berharap Amen. pelajaran singkat dari Zakius ini bisa dipahami anak-anak remaja. Supaya apa? Supaya hidupnya berubah semua. Ya, bukan berubah menjadi orang yang lebih jahat, tapi berubah menjadi orang yang baik, yang mencintai Tuhan, yang memuji Tuhan dengan semangat, ya. Baca firman semangat, doa tiap pagi pun semangat, sampai kita terus diberkati Tuhan. Ingat bahwa dalam firman Tuhan sudah berjanji yang sering disampaikan juga dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan indah pada hari-hari yang akan datang. Nah, oleh sebab itu malam hari ini Om tidak lagi perpanjang. Om hanya sedikit membahas tentang Zakius supaya kalian punya pengertian itu terus berkembang walaupun pemahaman kalian sudah bagus dari sebagian anak-anak remaja yang memberitahukan tadi, yang memberikan pengertiannya bagus, tapi berusahalah terus berkembang dan teruslah belajar firman Tuhan sampai kalian besar, sampai kalian terus dewasa. Ya, supaya kalian tidak masuk dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Oke, itu saja yang Om sampaikan. Mungkin Miss atau guru-guru kita ada yang mau tambah dari Tante Jane atau Miss Dinarta. Silakan, Om, silakan. Silakan. Ya, Tante Jane hanya menambahkan sedikit saja ya. Jadilah pelaku-pelaku firman. Ya, ada banyak sudah firman yang kita dengarkan hari ini tentang Zakeus, di mana Zakeus itu memiliki daya juang yang tinggi, ya. Dia berjuang meskipun di khalayak ramai dia orang yang pendek, tidak kelihatan. Tetapi dia memiliki daya juang yang tinggi. Seperti tadi Om Jane katakan, dia berlari mendahului orang banyak, gitu ya. Dia tidak mau ketika dia mau berjumpa Yesus itu lambat-lambat, gitu ya. Jadi Zakeus itu memiliki respon yang baik, datang sama Tuhan dengan penuh antusias, semangat gitu. Berlari, tidak lambat-lambat, tidak lelet-lelet ya. Dia tidak mau ketinggalan dari orang-orang banyak itu. Nah, demikian juga kita anak-anak remaja mau datang sama Tuhan, milikilah daya juang yang tinggi seperti Zakeus. Jangan sampai ada yang terlambat-terlambat lagi ya dalam ibadah, berjuang supaya firman itu menjadi gaya hidup kita. Ya. Coba Tante Jane mau bertanya dulu ya. Jangan langsung dijawab ya. Sebutkan namanya saja dulu. Ya. Pertanyaannya sebentar ya. Ya. Pertanyaannya, ketika itu Yesus melintasi suatu kota yang bernama ... Kota apa? Sebutkan namanya dulu. Evatan. Eva. Eva. Jujur ini ya, nggak lihat Alkitab ya.
Ya, Eva. Kota apa? Mana Eva? Silakan Eva. Apa nama kota yang dilintasi oleh Yesus? Hah? Kalau yang ini? Sama kita sama Dede yaitu Bapak. Yang kedua, dia yang sudah kembali membuat Dede bisa merasakan lagi. Siapa Eva? Siapa? Apa nama kotanya? Kota Yeriko. Iya, bagus. Nilai 100. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan perubahan karakter Zakheus setelah bertemu Tuhan Yesus. Akutan. Sebutkan nama dulu. Jere. Siapa itu? Jere. Jere. Silakan Jere. Mengalami pertobatan. Ya. Terus apa lagi yang mau menerima Yesus? Mau menerima Yesus. Mau menerima Yesus ya, selain menerima Yesus. Hidupkan kameramu, Jere. Apa yang terjadi pada Zakheus? Apa yang dia lakukan? Bertobat. Ya, bertobat. Berubah. Berubah. Tindakan apa yang dia kerjakan? Setengah dari miliknya Kristen kan? Jere, bertobat aja jawabannya ya. Iya. Setelah itu siapa yang menjawab lagi? Kristen kan? Christine Papahan. Ya. Iya kan? Apa lagi? Apa? Perubahan apa yang terjadi dalam dibagikannya kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang miskin, dan ya, hasilnya itu dikembalikannya sebanyak 4 kali lipat. Oke, bagus. 4 kali lipat ya. Iya. Berarti Eva, Jere, Christine. Ya, minggu depan hadiahnya. Ya. Amin. Aja ya. Eva, Jere, Christine. Oke, Om Jain, terima kasih. Terima kasih Om Jain buat hadiahnya. Amin. Oke, sekarang Miss Dinar, apa yang kasih tahu Miss Dinar? Ditambahkan Miss Dinar. Mana Miss Dinar? Sudah apa dia? Sudah masuk kamar? Oke, kalau tidak ada, baik. Jadi pertemuan kita malam ini sampai di sini ya, anak-anak remaja. Kiranya apa yang kita sudah bahas bisa menjadi berkat untuk tidur kita sebentar,
supaya perenungan firman Tuhan ada di dalam pikiran kita masing-masing. Putri dan Rizka masih sehat? Masih segar? Masih segar ya, karena di tengah-tengah nggak nampak wajahnya, jadi Om harus tanya ini, karena nanti takutnya sudah masuk dalam alam yang berbeda kan, alam mimpi. Ya nggak ada yang ngantuk ya, semua segar-segar Om lihat. Jonathan pun segar, walaupun dia di tengah-tengah kandang, tapi dia tetap semangat. Kamu dapatkan di mana saja. Mil, energi. Nah, bagus. Ini masih banyak anak-anak remaja kita yang tidak hadir juga ya. Mungkin mereka ada halangan. Kita doakan kesempatan yang ke depan bisa bergabung bersama dengan kita ya. Ini kita itu mana si Timotius? Pergi dia, Om. Baik. Ada mana tadi si Dini ya? Dini kok udah hilang dia? Dini hilang. Oke. Kalau begitu kita tutup malam ini pembahasan kita tentang Zakheus. Nanti Rabu depan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain yang bisa menambah pengetahuan Alkitab kita, anak-anak remaja, untuk pertumbuhan rohani kalian. Ya, puji Tuhan. Ini aja yang bisa Om sampaikan. Tadi Tante Jen sudah tambahkan. Mungkin ada anak-anak remaja yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Aman semua. Aman. Kapan kalian terima rapor? Udah ya. Bagus nilainya atau lebih bagus? Puji Tuhan bagus. Puji Tuhan bagus, luar biasa. Om yakin Bisa lah juara ini Olimpiade. Nanti sesekali kita buat cerdas cermat untuk ini ya, Zoom cerdas cermat ya. Nanti kita buat lomba cerdas cermat di Zoom supaya semangat. Ya, oke. Oke. Mari kita berdoa. Kita akan tutup acara kita malam hari ini. Dan kita akan berdoa. Doa Om serahkan kepada Tante Jane. Silakan Tante Jane, doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam segala kesempatan ini kami boleh bersama. Meskipun tidak semuanya anak-anak remaja boleh meluangkan waktu dalam Zoom virtual ini Tuhan. Kiranya apapun yang sudah kami kerjakan, biarlah semua untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak remaja yang sudah tergabung dalam Zoom ini, biarlah hidup mereka senantiasa penuh dengan urapan Tuhan dan hikmat-Mu bertambah-tambah atas hidup mereka. Baik teman-teman kami yang tidak dapat hadir, Tuhan berkati mereka dalam segala apapun yang mereka kerjakan, biarlah tetap mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih, berkati Om Jane, Tante Jane, dan semua guru-guru, baik guru anak maupun guru remaja, semua dalam keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami juga diberkati oleh Tuhan segala usaha pekerjaan dan apapun yang mereka sedang pergumulkan, Tuhan buka jalan. Terpuji nama-Mu, kami selesaikan acara kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita orang yang percaya katakan. Amin. Terima kasih anak-anak remaja yang mantap. Sampai jumpa hari Minggu kita di ibadah remaja ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap bergairah ya. Cecil dan Jani terima kasih ya. Terima kasih Putri, Rizka, Yahya Marbun, remaja Filipi. Kalau bisa itu baru nenggolan kalau memang datang hari Minggu ya.
Hari Minggu ibadah remaja. Lembah Damai tetap semangat. Mana abangmu Eva? Michael. Eva? Hah? Nggak jelas suaramu Eva. Ya, Om. Mana abangmu Michael? Nggak ada abang saya, Om. Oh, ini bukan adik si Panjaitan ini ya? Oh, salah ya. Oke. Baik, terima kasih ya Evan. Terima kasih Puji. Terima kasih buat Kesia dan Karen, Nikita, Jein, Ina, Jere, Franciscus, ada Jonathan, ada Joy.